Ikuti cerita bersambung Manusia Harimau dari Sumatera. Selamat mendengarkan. Apakah aku akan dapat menghadapi Ki Ampuh? Kenapa dia mau terus bermusuhan? Sedangkan aku sebenarnya sudah ingin menyudahi pertikaian yang tidak membawa untung bagi pihak manapun. Hanya masyarakat yang jadi pendengar dan penonton jugalah yang menarik keuntungan dari permusuhan berkepanjangan ini. Tentu dapat, siapapun dapat menghadapi musuh. Tetapi pihak mana yang akan menang tidak bisa kita pastikan. Hanya Tuhan yang tahu kepastian dari segala sesuatu. Mengenai hasrat Ki Ampuh mau terus bertarung hanya sesuatu yang wajar dalam dunia orang-orang berilmu batin dan gaib. Jarang ada yang mau menyerah dan berhenti, kecuali kalau dia dikalahkan sampai mati. Pada umumnya, mereka akan mencari tambahan ilmu di mana saja untuk membuat pembalasan. Apakah aku bisa menang, Opung? Sudah kukatakan, aku tidak tahu. Tetapi kau harus berusaha, karena kau di pihak yang benar. Namun begitu ingat, tidak selalu yang benar pasti menang. Itu hanya dalam pepatah, dalam kenyataan sering kali lain. Apakah Opung mau mengajarkan ilmu-ilmu lain padaku? Aku tidak punya ilmu lain, Erwin. Apa yang sudah kucurahkan kepadamu, itu saja pengetahuanku. Aku tidak terlalu hebat, Erwin. Sayang, aku tidak punya ilmu harimau atau bisa jadi harimau sesudah mati. Lalu bisa pula pergi kemana saja aku suka. Maka aku kelihatannya lumayan. Kelebihanku terutama hanya pada yang satu itu, mengetahui kesulitan dan ketakutanmu dan dapat mendatangimu, seperti sekarang ini. Tetapi ada satu hal yang dapat kukatakan padamu. Mbah Penasaran yang jadi guru Ki Ampuh tidak bisa membuat muridnya jadi harimau. Mungkin dia punya kemampuan lain. Aku pun tidak mengetahui semuanya mengenai diri wanita ajaib ini. Kau tahu, perempuan sakti itu sudah punya umur lebih 150 tahun, tetapi masih kelihatan sebagai anak dara. Kau harus berhati-hati. Dia bisa jatuh cinta pada orang yang ganteng seperti kau, Erwin. Itulah salah satu ilmu atau kejahatan yang dilakukannya untuk melawan umur tua. Dia cantik. Kalau kau bertemu dengan dia, maka kau pun bisa jadi jatuh cinta. Dan kalau itu sampai terjadi, ketemulah kekuatan Banten dengan Tapanuli Selatan. Tetapi akan hancurlah anak dan istri yang akan kau tinggalkan. Aku tidak akan mungkin tertarik olehnya, Opung. Dia perempuan jahat. Mana mungkin aku akan jatuh hati padanya. Itu yang kau rasakan sekarang, Erwin. Banyak orang akan mengatakan sama seperti kau. Tetapi kalau sudah berjumpa dengan dia, belum tahu. Yang benci bisa mendadak berlutut menyatakan cinta. Yang mau membunuh bisa menjadi lemas dan mau berbuat apa saja untuk mendapatkan setetes kasih daripadanya. Tidak peduli apakah itu cinta wajar atau cinta karena kekuatan ilmu gaibnya. Bagiku tidak ada wanita yang bisa kucintai selain istriku Indah yang setia. Apalagi kini telah mempunyai seorang keturunan. Ya, semogalah begitu, Erwin. Janjilah pada dirimu sendiri. Jangan takabur. Kau mau aku bawa ke tempatnya supaya kau lihat sendiri? Tidak, Opung. Aku tidak ingin bertemu dengannya. Takut akan roboh imanmu. Itu sudah merupakan suatu kelemahan. Tetapi bagaimanapun kakeknya menggoda, Erwin tetap mengatakan bahwa ia tidak ingin bertemu dengan Mbah Penasaran. Dia akan tunggu saja sampai Ki Ampuh kembali dan dia akan menghadapinya dengan segala daya yang ada padanya. Apa boleh buat, aku pergi sendiri ke sana.
Aku pun mungkin akan jatuh cinta pada wanita ajaib itu, Erwin. Tetapi tentu tidak punya harapan. Aku terlalu buruk, sedangkan dia mau yang tampan-tampan semacam kau ini. Betul-betul kau tidak ingin melihatnya, dan sekaligus tempatnya yang menurut cerita tak ubahnya istana. Erwin tetap menolak, sehingga pergilah orang halus berwujud manusia itu sendiri ke Cikoto. Dia berjalan mengikuti kaki, karena kakinya tahu apa yang menjadi tujuan Raja Tigor. Belum lagi Raja Tigor sampai di tempat tujuan, Mbah Penasaran telah mencium baunya. Itulah pula salah satu kelebihan yang ada pada wanita sakti itu. Dia membaca-baca mantra dalam bahasanya, kemudian menyuruh Ki Ampuh menghadap. Lain lagi halnya dengan Raja Tigor. Belum jauh dia memasuki daerah Banten, kakinya merasa berat dan kepalanya pusing. Dia mengerti Mbah Penasaran menahan kedatangannya karena dia tahu siapa yang akan datang. Berkata dia kepada Ki Ampuh, "Roh dari Sumatera itu sudah dapat kawasan Banten. Dia mau kemari." Kata-katanya tegas, tiada segores senyum pun pada wajahnya. "Roh Sumatera yang mana, Mbah Guru?" tanya Ki Ampuh. "Musuhmu. Kini tempatku dia datangi. Kau melibatkan aku." "Manusia harimau Erwin itu, Mbah Guru. Kalau dia bisa lawan dengan sebelah tangan atau dengan wajahku saja sudah cukup. Dia akan bertekuk lutut mohon cinta." Dia tertawa sinis. "Tapi ini bukan dia. Kakeknya yang bangkit dari kuburan tua di suatu tempat yang banyak harimau di Tapanuli Selatan, dekat perbatasan Minangkabau. Aku bisa melihat kuburan itu dari sini. Sekarang kosong, karena pengisinya ada di Banten." "Ah, guru tidak usah khawatir. Bukankah ada murid yang akan menghadang dia?" "Betul-betul kau tidak tahu diri, Ki Ampuh," kata Mbah Penasaran. "Cucunya saja telah membuat kau terkencing-kencing. Ini kakeknya. Aku rela mati untuk Mbah Guru kalau dia tak terlawan olehku. Tetapi aku merasa bahwa selama beberapa hari ini aku sudah menjadi lain. Jin pun akan kubikin mampus," kata Ki Ampuh sesuai dengan kesombongannya. "Bagaimanapun aku tidak relakan dia menjamah Mbah Guru." Suara harimau mengejutkan semua penghuni tempat itu. Mereka tidak pernah mendengar auman harimau di situ. Yang ada di sana hanyalah harimau akar, paling banter harimau kumbang yang hitam. Tidak begitu bunyinya. Ini bunyi macan loreng yang kini hanya ada di Sumatera, mulai dari Lampung sampai ke Aceh. Ki Ampuh terlompat dari tempat dia berdiri dan membuat sigap bagaikan hendak bertarung. Sebenarnya dia merasa ngeri karena sudah beberapa kali menghadapi harimau tidak pernah berhasil mengalahkannya. "Berhenti di tempatmu, hai pendatang dari seberang," kata Mbah Penasaran. "Siapa namamu dan apa maksud mendatangi hutanku?"